Perkenalkan, nama saya Daniel Yuda Kumoro, pendamping Satuan Pendidikan di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Sidoarjo, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik inovasi yang telah saya lakukan dengan judul Pengembangan Komunitas Belajar MGBK SMK Sidoarjo dengan teknik sop daging atau sponsorship lembaga pendidikan tinggi. Seringkali yang ditemui dalam komunitas belajar atau yang biasa disebut dengan MGMP, yaitu yang pertama kesulitan untuk menentukan waktu pelaksanaan, sehingga MGMP atau komunitas belajar jarang sekali dilakukan. Mengingat kegiatan yang padat dari guru, selain mengajar di sekolah juga memiliki kegiatan atau jabatan yang lain. Yang kedua, keterbatasan sumber belajar, di mana pendanaan dalam MGMP atau MGBK atau komunitas belajar ini seringkali tidak ada atau kurang. Lalu kurangnya motivasi dan partisipasi dari peserta. Guru merasa kurang ada manfaatnya mengikuti MGMP atau komunitas belajar, ataupun bila mengikuti mereka kurang aktif untuk berdiskusi atau berbagi masalah dan solusi. Yang keempat, manajemen dan pengelolaan yang kurang matang dari pengurus maupun pembina ataupun dari pengawas. Lalu yang kelima, lingkungan belajar yang tidak nyaman. Seringkali pelaksanaan komunitas belajar itu meminjam ruangan di sekolah yang tentunya juga terbatas. Oleh karena itu, selaku pendamping satuan pendidikan, saya melakukan praktik baik, yaitu inovasi yang saya sebut sop daging, di mana MGMP, komunitas belajar atau MGBK ini melakukan sponsorship, menggali dana dari lembaga pendidikan tinggi seperti perguruan tinggi, lembaga pendidikan pelatihan dan penyalur kerja maupun bimbingan belajar. Tujuannya adalah untuk mencari tahu apakah memang dari sop daging ini, sponsorship ini dapat mengaktifkan kembali kegiatan MGMP. Manfaatnya untuk pengurus Kombel atau MGBK ini, dengan adanya inovasi ini maka mereka dapat terus melakukan pengembangan diri berkelanjutan. Untuk lembaga pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, bahwasanya dengan sponsorship ini yang mereka berikan ini sudah termasuk dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang terintegral dalam Tridharma perguruan tinggi. Untuk kepala satuan pendidikan ini justru akan mendatangkan keuntungan karena sekolah justru akan semakin melebarkan sayap untuk menarik jaringan. Untuk pendamping satuan pendidikan, jelas ini akan memudahkan untuk pengawas memantau sekolah binaannya. Untuk penulis lain, manfaat dari inovasi ini semoga dapat menginspirasi mencari faktor lain untuk meningkatkan kegiatan komunitas belajar. Sasaran inovasinya yaitu komunitas belajar ini, yaitu MGMP atau disebut MGBK, dengan sasarannya yaitu untuk peningkatan kuantitas pertemuan, jumlah anggota yang hadir, serta keaktifan peserta saat berdiskusi. Mekanisme inovasi membuat perencanaan. Membuat perencanaan ini untuk dimulainya bagaimana memberikan surat pengantar untuk sponsorship kepada perguruan tinggi yang dimaksud. Lalu melakukan kontak dengan lembaga, biasanya melalui humas ataupun marketing, lalu menetapkan bentuk sponsorship. Apakah bentuk sponsorshipnya itu berupa fresh money ataukah konsumsi tempat
pengadaan, lokasi pengadaan maupun jasa layanan untuk diklat, pendidikan latihan, webinar, seminar ataupun workshop. Lalu publikasi dan pelaksanaannya disebarkan melalui undangan kepada seluruh anggota MGMP dan saat pelaksanaannya diurus oleh pengurus MGMP atau Kombel. Aspek yang dikembangkan jenis lembaga pendidikan. Ini jenis lembaga pendidikan yang perlu diperhatikan apakah ini dari negeri atau swasta, dari D3 vokasi ataukah S1, apakah dari bimbel atau lembaga diklat dan penyaluran kerja. Lalu jenis sponsor yang diberikan apakah berupa konsumsi saja atau dengan tempat untuk pengadaannya ataupun yang lainnya. Dan diharapkan dampak berkelanjutan dari sponsorship ini dapat berkelanjutan di mana mudah untuk dipraktikkan oleh kombel lainnya. Indikator keberhasilan, kendala dan solusi. Ini indikatornya yang pertama adalah MGMP atau MGBK ini berhasil mendapatkan sponsorship yang diinginkan. Lalu terlaksananya MGBK secara rutin tiap bulannya. Dan berikutnya jumlah anggota yang hadir banyak ya. Lalu keaktifan pesertanya dalam berdiskusi, baik berbagi masalah ataupun solusi. Lalu ada respon positif dari lembaga pendidikan tinggi maupun pengurus dan juga anggota. Sedangkan kendala, biasanya jenis lembaga pendidikan yang berpartisipasi ini tidak sesuai dengan topik yang diinginkan oleh MGMP. Lalu sponsor kadang mereka menawarkan dalam bentuk lain yang tentunya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh MGMP. Dan mencari waktu pelaksanaan cukup sulit karena selain menyesuaikan dengan jadwal peserta, anggota, ini ternyata juga harus sinkron dengan jadwal dari perguruan tinggi yang mensponsori. Solusinya yang pertama adalah benar-benar selektif dalam memilih lembaga pendidikan yang ingin mensponsori, lalu mengadakan diskusi yang lebih intens dengan pihak lembaga dan juga memberikan waktu dan tempat yang fleksibel. Contohnya, jika memang tidak dapat dikumpulkan secara tatap muka, mungkin bisa dilakukan dengan cara daring. Kerjasama dengan pemangku kepentingan, ini pengurus memberikan layanan balik ya ketika diberikan sponsor, yaitu dengan memberikan layanan untuk mereka dapat promosi di sekolah untuk mendapatkan calon mahasiswa. Deskripsi inovasi. Solusi dalam menyelesaikan permasalahan kombel yang ada ya, diharapkan bahwasanya inovasi ini dapat menyelesaikan masalah, yaitu keaktifan pengadaan kombel ini, keaktifan dari peserta dan jumlahnya yang harusnya bisa semakin bertambah diharapkan ya. Metode yang digunakan dalam inovasi ini adalah kolaboratif karena bekerjasama dengan pihak luar, yaitu lembaga pendidikan tinggi. Hasil yang diharapkan MGBK mendapatkan pendanaan dari lembaga tinggi. Terlaksananya kegiatan kombel yang rutin, banyaknya jumlah anggota yang hadir, keaktifan peserta dalam kegiatan, dan respon positif dari lembaga pendidikan tinggi. Rencana implementasi dan keberlanjutan inovasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga pendidikan tinggi. Sasarannya yaitu komunitas belajar ini dengan kerjasama dari lembaga pendidikan tinggi. Lingkup kerjanya yaitu pengurus, anggota, dan juga kontak person dari lembaga pendidikan tinggi. Jadwal dan tenggat waktu yang sudah disusun semenjak September 2024 yang lalu hingga hari ini bulan Mei, dan juga masih bisa dilaksanakan hingga tahun ajaran baru nanti di bulan Juni. Sumber daya yang dibutuhkan
Biasanya ini adalah untuk biaya transportasi ya, termasuk anggarannya ini untuk menemui di bagian humas atau marketing di perguruan tinggi yang dimaksud untuk mendapatkan sponsor atau pendanaan. Dalam memantau kemajuan ini, pengurus juga diharapkan untuk melihat apakah dari jumlah anggota yang aktif datang maupun jumlah anggota yang aktif berpartisipasi dalam diskusi. Prosedur penanganan masalah, jika ada masalah diharapkan pengurus nanti dapat berkomunikasi secara intens baik dengan pengurus dan anggota, terutama dengan lembaga pendidikan tinggi yang memberikan sponsor. Sedangkan keberlanjutan inovasi ini dapat diukur melalui mudahnya tekniknya ini untuk diterapkan di kombel yang lain karena sangat mudah dilakukan ya. Lalu perguruan tinggi juga membutuhkan promosi untuk menjaring calon mahasiswa baru sehingga mereka akan merasa membutuhkan ini dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga, ini juga merupakan bentuk integral dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat yang harus mereka lakukan, sehingga dari tahun ke tahun mereka akan mendanai pelaksanaan MGMP ini. Lalu bagi pengurus dan anggota, yaitu yang terutama yang dimaksud adalah guru itu sendiri, karena tiap tahun seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah, mereka harus melakukan PKP ya, pengembangan berkelanjutan dengan melaksanakan yaitu hari belajar guru ini, yaitu MGMP atau MGPK ini dan komunitas belajar ini. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah melihat konten ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.